Pengungsi di camp Rohingya di Bangladesh juga nge-tweet nyatain kalau orang-orang Rohingya ngedukung warga Myanmar. আয়কান দুনিয়ার কাছে বিশ্বাস চাইতে এখন বর্তমানে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী অ্যাকচুয়ালি ভারত বন্ধ করে গলায় ফেলাই আর রোহিঙ্গার কোনো Tadinya gue udah nggak mau update soal Myanmar lagi kalau isi update-nya cuma pendemo ditembak. Tapi ternyata akhir-akhir ini ada update tentang pergerakan dan dukungan yang cukup mengejutkan. Ya udah langsung aja kita bahas. Ini dia update tentang kondisi kudeta di Myanmar di Learning by Google. Tanggal 14 Maret kemarin jadi salah satu hari yang paling kelam selama kudeta di Myanmar. Total di hari itu ada 38 orang yang meninggal dan di hari itu juga banyak terjadi pembakaran pabrik-pabrik milik Cina di Myanmar. Kenapa dibakar? Orang-orang di Myanmar ini pada kesel karena pemerintah Cina ini terlihat seperti ngedukung kudeta di Myanmar. Terlihat seperti ngedukung militer Myanmar. Ini terlihat dari gimana pemerintah Cina nggak ngasih kecaman kayak negara-negara lain atau ngasih sanksi yang seberat negara-negara barat. This video has been released by the Global Times. It shows Chinese factories in Yangon being set on fire. Kayak Amerika dan Inggris kan ngasih sanksi dengan membekukan perusahaan-perusahaan Myanmar di negaranya. Terutama Myanmar Economic Holdings Public Company Limited sama Myanmar Economic Corporation Limited. Dua perusahaan ini nih bergerak di bidang pariwisata dan tambang. Dan diduga udah banyak memperkaya jenderal-jenderal di Myanmar. Jenderal-jenderal Myanmar jiwa entrepreneur tinggi ya. Selain itu, Amerika dan Inggris juga ngelarang warga negaranya buat bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan Myanmar yang udah masuk daftar blacklist. Berasa kan ya sanksinya ya? Nah, orang Myanmar kesel karena Cina nggak ada ngasih sanksi ke militer Myanmar. Padahal pabrik-pabrik Cina di Myanmar tuh banyak banget. Salah satu pemimpin demo, Eltin Zermaung juga ngomong, jika Anda ingin berbisnis di Myanmar secara stabil, hormati orang Myanmar. Dan pendemo juga minta bisnis-bisnis yang berasal dari Cina buat pergi dari Myanmar, pergi dari negara mereka. Jadi ribet kan? Selain pabrik, sekelompok orang juga berencana buat ngancurin pipa terbesar yang menghubungkan Cina dan Myanmar. Memang di Mandalay, salah satu kota besar di Myanmar, sejak tahun 2013 itu lagi ada proyek pembangunan pipa. Pipa ini nantinya bakal menghubungkan Myanmar dan Cina. Pipa-pipa ini nantinya bakal dipakai buat bawa minyak senilai 1 miliar US dollar. Ini kalau dirupiahin gimana bacanya ini? Abis gerakan anti-Cina ini rame, kedutaan Cina di Myanmar ngeluarin pernyataan. Mereka minta jaminan keamanan yang lebih baik buat orang-orang Cina di Myanmar dan fasilitas milik Cina. Cina juga ngingetin kalau aksi warga Myanmar ini bakal menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Mengingat Cina udah ngasih banyak pekerjaan ke orang-orang Myanmar. Ya susah ya jadi kayak utang budi gitu ya. And ensure the safety of the lives and properties of Chinese enterprises and personnel in Myanmar. Udah gitu, tanggal 23 Maret 2021 jatuh korban jiwa termuda dalam kudeta ini. Jadi ada anak perempuan umur 7 tahun yang tewas tertembak di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri? Iya, katanya aparat tiba-tiba ngedobrak masuk ke rumahnya, nanyain apakah ada orang di rumah itu yang aktif ikut demo. Terus tiba-tiba dia nembakin pistolnya sambil bilang, "Jangan bohong lu!" Nah, aparat nih kayaknya niatnya mau nembak si bapak, tapi malah kena anaknya yang lagi duduk di pangkuan bapaknya. Nah, gue nih sempat ngobrolin tentang masalah ini sama temen gue. Terus pas gue kasih tahu kalau si anak sama si bapaknya ini Muslim, temen gue tuh kaget. Lah, emang masih ada Muslim di Myanmar? Bukannya udah diusir semua? Dari situ gue ngeh. Oh, kayaknya banyak nih yang kayak temen gue ini nih. Orang-orang yang mikir kalau Muslim di Myanmar itu cuma Rohingya doang. Padahal kan enggak. Etnis Muslim di Myanmar juga ada dari etnis San. Terus di Yangon, di kota paling populernya, ada etnis Muslim Chulias, Kaka, sama Patan. Di Mandalay juga ada etnis Muslim Hui dari Cina. Terus di wilayah Swebo, kelompok masyarakat paling tua, komunitas paling tua di sana adalah komunitas Muslim Zerbadi. Dan gue juga mau ngasih tahu karena gue yakin banyak yang belum tahu tentang ini, kalau nggak semua etnis Rohingya itu agamanya Islam, ada juga yang Hindu. Dan yang Hindu ini ikut terusir dari Myanmar. Mereka sekarang sama-sama tinggal di pengungsian di Bangladesh. We don't have any peace of mind by living here. Our soul is crying aloud for our homeland. Makanya gue lebih setuju kalau pembantaian Rohingya ini dibilang sebagai pembantaian etnis dibanding pembantaian karena agamanya. Karena faktor-faktor penyebab lain selain agama, kayak ekonomi juga ada dan udah pernah gue omongin sih di video gue tentang Rohingya, di video sebelumnya.
Jadi yang belum pernah nonton, silahkan dicek videonya. An Amnesty International report says almost 100 Hindus were massacred. Oke, kita lanjut dulu, ntar kita balik lagi ke Rohingya. Ternyata dari sisi aparatnya pun, nggak semua aparat mau buat ngelawan pendemo. Ternyata so far udah ada ratusan polisi yang kabur ke India. Takut dipenjara karena ngedukung pendemo. Salah satu polisi yang kabur juga ngaku kalau dia disuruh atasannya buat menembak mati pendemo. Dia nolak, ngundurin diri dari kepolisian, dan langsung nyebrang ke India. Cari aman pasti. Dia kawin kan ditikakan nita, uperiton ani ngai non lawin jamu yang mati sila tu, pikir ko hindi ring, polisi pakasi, pikir ko lawisit, pison kan chin bang tarak kan pison karo haring kan tau tamu hi kan hatron ton akayak lauting kamu curo nasi. Terus di salah satu kota kecil di Myanmar, nggak disebut nama kotanya di mana, yang pasti di sana tuh ada sekitar 40 orang polisi yang mendeklarasikan kedukungannya kepada pendemo anti kudeta. Dan mereka juga nolak buat balik kerja selama mereka harus menghadapi pendemo. Oh, berani banget ini, gila. Terakhir kali banyak yang penasaran, sebenarnya gimana sih sikap orang-orang Rohingya terhadap kudeta di Myanmar ini? Berdasarkan artikel dari Time, seminggu setelah kudeta terjadi nih, salah satu aktivis Rohingya, Nai San Luim, bilang kalau kebanyakan orang Rohingya memberi dukungannya kepada penduduk Myanmar. Ngasih dukungan kepada pendemo di Myanmar. Akan dunia kasih bisa saja. Ede Burman maze যারা জানার মালার কোনো হেফাজত নাই এখন বর্তমানে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী আসছিল সেই ভারত বন্ধ করে গলাই ফেলাই আর রোহিঙ্গার কোনো বিচার নাই কোনো কিছু নাই আর এখন যাইতে চাইলে আর জানামালার হেফাজত নাই আর তিন গান লাইব পুলিশ লাইব। Muhammad Duloh, salah satu pengungsi di camp Rohingya di Bangladesh, juga nge-tweet ngasih pernyataan anti kudetanya. Nyatain kalau orang-orang Rohingya ngedukung warga Myanmar. Terus ada juga foto pengungsi Rohingya yang ngasih simbol 3 jari. Nunjukin solidaritasnya buat warga Myanmar. Baik-baik banget ya. Selama kudeta ini emang jadi makin banyak orang Myanmar yang sadar kalau selama ini ternyata musuh mereka dan musuh Rohingya itu sama, militer. Orang-orang yang selama ini kelihatan diem aja selama Rohingya dibantai pun akhirnya minta maaf. Ada yang minta maaf karena cuek, ada yang minta maaf karena dulu nggak nyari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Rakhine. Ya emang selalu ada sisi positif dari semua kejadian sih. Dan yang bikin lebih terharu lagi nih, kemarin kan sempat ada kebakaran tuh di kamp pengungsian orang Rohingya di Bangladesh. Gara-gara kebakaran ini ada 45.000 orang yang kehilangan tempat tinggal dan 15 yang meninggal. Terus akun Fight for Freedom ngepost foto ini. Foto yang nunjukin kalau orang-orang Rohingya tetap ngasih dukungannya ke penduduk Myanmar. Walaupun mereka sendiri di pengungsian abis kebakaran. Tegar banget ya, gila. Dan lu lihat di bawahnya ada tulisan, ini nih kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadi kita bakal bertarung buat ngebangun negara yang bakal ada mereka di dalamnya. Negara yang bakal ada orang Rohingya di dalamnya. Negara di mana orang-orang Rohingya bisa tinggal di situ. Merinding gue anjir. Nah ini sebenarnya alasan kenapa gue ngasih update tentang kudeta Myanmar lagi. Orang Indonesia kan indeks gemar membacanya termasuk yang paling rendah di dunia ya. Nggak suka baca, tapi suka nyimpulin dan suka ngejudge. Ya kelar udah. Kalau dari komen orang-orang Indonesia tentang berbagai kejadian, gue ngeliat orang kita tuh suka ngotak-ngotakin, terus masing-masing kotak ini nih nanti dijudge sama mereka. Contoh, Rohingya diusir dari Myanmar. Langsung tuh pada nyimpulin, oh orang Myanmar berarti semua anti-Islam. Habis nyimpulin, terus jadi judgmental. Ada kudeta di Myanmar, terus yakin banget ngomong karma Rohingya. Padahal aktor utama pembantaian Rohingyanya sekarang makin berkuasa. Kemarin gue ngomong gitu, ada beberapa yang ngomong lagi, kena karma karena orang Myanmar diem aja waktu Rohingya dibantai. Ini ngerinya judgmental. Penduduk Myanmar itu ada 54 juta orang. Terus 54 juta orang ini sikapnya semua lu pukul rata. Balik lagi, kita nggak tahu seberapa banyak orang yang ngedukung Rohingya dibantai, seberapa banyak orang yang cuek aja, seberapa banyak orang yang sebenarnya nggak setuju dengan Rohingya dibantai, tapi mungkin mereka takut mau bersuara. Kita nggak tahu. Polisi aja tadi ternyata banyak yang sikapnya beda kan, sampai mereka harus kabur. Terus pas lu yakin bilang azab dan karma, ternyata orang Rohingyanya sendiri banyak yang ngasih dukungan ke penduduk Myanmar. Ini kan lu jadi lebih Rohingya daripada orang Rohingya.
Makanya ayo kita kurangin sifat gampang nyimpulin dan judgmental. Kalau lu judgmental nih, di otak lu tuh langsung ke setting, si ini bener, si ini salah. Akhirnya ketika datang informasi dari sudut pandang yang lain, mental tuh nggak masuk ke lu. Atau sekalinya lu mau ngedengerin informasi, mau ngedengerin pendapat dari sudut pandang lain, lu ngedengerin itu tuh bukan buat ngerti, tapi buat ngecounter balik. Akhirnya jadi ribut, nggak saling mengerti, gini terus ya kapan majunya kita? Oke, sekian learning by googling kali ini tentang update kondisi di Myanmar. Semoga abis ini beneran gak ada update lagi nih. Kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa langsung tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majaz itu semua usahamu